Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk latihan ujian kompetensi bidan dengan topik bayi baru lahir dan juga balita. Sebelum lanjut ke video pembahasan, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Kita akan membahas 5 soal kasus terlebih dahulu beserta pembahasannya. Jadi bagi sahabat yang kurang paham dengan penjelasan di sini, sahabat dapat menulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar untuk bisa kompeten bersama. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan soal kasus berikut ini. Soal yang pertama, seorang bayi laki-laki baru dilahirkan 6 jam yang lalu di RB secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 39 minggu, IMD berhasil, BAK 1 kali, panjang badan 49 cm, berat badan 3.300 gram, dan telah diberikan suntikan vitamin K1. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Mandikan bayi, B. Melanjutkan IMD, C. Roaming in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, E. Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang E, memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Karena semua bayi yang baru lahir itu harus mendapatkan vaksin hepatitis B0 sebelum bayi pulang dari rumah bersalin. Hepatitis B0 ini harus diberikan kurang dari 12 jam. Jadi karena bayinya ini baru dilahirkan 6 jam, jadi tepat sekali jika harus diberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Jadi untuk suntikan hepatitis B0 ini harus diberikan kurang dari 12 jam setelah bayi lahir, tapi bukan 1 jam setelah bayi lahir, melainkan kurang dari 12 jam setelah lahir. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama yaitu E. Soal yang kedua, seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayinya menangis kuat, kulitnya kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi berat badannya 3.400 gram, panjang badan 48 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batasnya tidak jelas dan melewati sutura serta berisi cairan limfe. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Sepal hematom, B. Kaput suksadenum, C. Perdarahan intrakranial, D. Perdarahan subneurotik, E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Jadi untuk jawaban yang pertanyaan nomor 2 ini, kasus nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah B. Kaput suksadenum. Karena ciri-ciri khas yang paling jelas pada kasus kaput suksadenum itu adalah teraba lunak, ada bengkak di kepala tetapi bengkaknya itu teraba lunak, terus tidak jelas atau tidak terbatas, melewati sutura,
Dan ini akan sangat berbeda sekali pada kasus sepal hematoma. Yang pertama ini bukan sepal hematoma karena dia mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda. Kalau yang sepal hematoma, ciri-cirinya itu dia berbatas dan juga tidak melewati sutura. Sementara kalau yang jawaban yang C, perdarahan intrakranial, ini juga bukan. Karena kalau perdarahan intrakranial itu ditandai dengan adanya massa yang padat. Kalau yang jawaban yang D, perdarahan subneurotik, itu ditandai dengan adanya pembengkakan pada kulit kepala. Bisa sampai ke daerah mata, bahkan bisa sampai ke daerah leher. Sementara kalau yang E, penumpukan cairan cerebrospinal, ini juga bukan. Karena kalau penumpukan cairan cerebrospinal itu ciri-cirinya sama seperti hidrosepalus. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal kasus yang kedua ini adalah B, caput succedanum. Soal yang ketiga, seorang bayi perempuan umurnya 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis, ibunya mengatakan bahwa bayinya rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat, dan hasil pemeriksaan berat badannya 9 kilo, panjang badannya 78 cm, suhu 37,8 derajat Celcius dan pernafasannya 32 kali per menit. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan juga leher. Matanya tidak merah dan tidak ada luka pada mulut. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Pemberian salep mata, B. Rujuk ke rumah sakit, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian antibiotik, dan E. Pemberian vitamin A. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah E, pemberian vitamin A. Karena pada kasus ini merupakan gejala-gejala, tanda dan gejala dari penyakit campak, tapi memang belum terjadi komplikasi. Untuk pemberian salep mata itu diberikan jika kornea mata sudah terlihat keruh, tapi di kasus ini matanya tidak merah, jadi tidak diberikan salep mata, tidak perlu diberikan salep mata. Terus kalau yang karena ini suhunya masih 37,8 derajat Celcius, maka belum ada komplikasi dan tidak perlu pemberian antipiretik. Antipiretik itu biasanya diberikan saat demam atau saat suhu tubuh bayinya sudah 38,5 derajat Celcius atau lebih. Jadi tidak perlu diberikan obat antipiretik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah untuk mencegah komplikasi pada campak, maka diberikan vitamin A. Berarti jawaban di sini adalah E. Soal yang keempat, seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di bidan praktek mandiri. Umur kehamilannya aterem, berarti sekitar 37-40 minggu. Bayi menangis kuat, warna kulitnya kemerahan. Bayi mulai mencari puting susu setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri. Didapatkan hasil berat badannya 3.700 gram, panjang badan 51 cm, lanugonya sedikit, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 35 cm. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal, B. Bayi baru lahir dismatur, C. Bayi baru lahir prematur, D. Bayi baru lahir postmatur, dan E. Bayi baru lahir dengan obesitas. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A, bayi baru lahir normal. Karena ditunjukkan dari usia kehamilannya ini tadi aterem, umur kehamilan bayinya itu aterem. Dan bayi juga menangis kuat
serta berat badan bayinya itu 3.700 gram. Sementara kalau yang B, bayi baru lahir dismatur ini, itu artinya bayi lahir tidak sesuai antara berat badan dengan usia kehamilan. Misalnya umur kehamilannya aterem, tapi beratnya kurang dari 2.500 gram. Kalau BB yang normal, berat badan yang normal itu 2.500 sampai 4.000 gram. Kalau yang C, bayi baru lahir prematur, itu adalah kalau usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Tapi karena di kasus ini sudah aterem, umur kehamilannya aterem, berarti jawabannya ini tidak tepat. D, bayi baru lahir postmatur, itu adalah bayi baru lahir yang lahir pada usia kehamilan lebih dari 40 minggu. Sedangkan yang E, bayi baru lahir dengan obesitas, itu adalah bayi baru lahir dengan berat badannya di atas 4.000 gram. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, bayi baru lahir normal. Soal yang kelima. Seorang bayi laki-laki umurnya 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk imunisasi. Hasil anamnesis, bayi masih diberikan ASI, riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, DPT-nya 1-3, hepatitis B0 1-3, hasil pemeriksaannya berat badan 9 kg, panjang badannya 75 cm, suhu 37 derajat Celcius, respirasi, pernafasan 30 kali per menit. Pertanyaannya, imunisasi apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Campak, B. Polio, C. Hepatitis B, D. DPT, dan E. HIV. Jadi untuk di sini sudah terlihat bahwa imunisasi sebelumnya itu dari 5 imunisasi dasar sudah lengkap kecuali yang campak. Dan memang untuk imunisasi campak itu pemberiannya pada usia 9 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau umur anak di sini 1 tahun dan kita lihat di sini BCG-nya, riwayat imunisasi sebelumnya BCG-nya lengkap, polionya juga lengkap, DPT juga lengkap sudah 3 kali, hepatitis B0 terus 1-3 juga sudah. Jadi yang belum ada di sini adalah imunisasi campak, di mana pemberian untuk imunisasi campak itu dari usia 9 bulan sampai 12 bulan, dan nanti campak yang booster itu bisa diberikan pada saat usianya 24 bulan atau 2 tahun. Jadi untuk jawaban yang paling tepat soal kasus yang kelima ini adalah imunisasi campak. Sekian dulu pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi di sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi sahabat-sahabat semuanya. Silahkan untuk sahabat yang belum subscribe untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan banyak sahabat yang bisa memperoleh informasi dari channel ini. Untuk sahabat semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.